Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan mereka dari kita Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Al-Allamah Muhammad Nawwi al-Qantani al-Jami' al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ah. Ya. Dan makalah yang ke-7. Enggak tahu halaman berapa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ah, dan makalah yang ke-7. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulul 'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'mina. La yaqulu, tidak ada, al-'abdu seorang hamba, fis sama'i yang di langit, wala fil ardi dan juga tidak seorang hamba yang di bumi. Ini maksudnya baik manusia maupun selain manusia yang dibebani beribadah. Makhluk Allah yang dibebani ibadah kan cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dibebani untuk ibadah itu cuma jin dan manusia. Jadi jin itu ya ibadah. Kita malah takut sama jin. Kalau jin itu derajatnya lebih rendah daripada manusia. Dan itu maksudnya la yaqulul 'abdu fis samai wala fil ardi. Baik manusia maupun jin tidak sampai pada derajat mukminah, iman yang sempurna. Hatta sehingga yakuna wasulan, manusia atau jin itu menjadi pribadi yang lemah lembut. Berarti jin itu yang lemah lembut, ada yang galak, towel dikit langsung surupan. Ya ada yang lemah lembut. Yes, karena kita bangsa manusia yang ngajinya manusia.
Manusia itu imannya nggak akan sempurna kalau orang itu wasulan. Wasulan itu artinya orang yang lemah lembut, nggak gampang ngamuan. Kadang kita ini kan gampang banget terpancing emosi. Tabrakan belum jadi udah marah. Belum jadi loh padahal. Apalagi kalau udah jadi, belum, satu dari sini, satu dari sini. Tapi yo lihat-lihat lawannya, kalau lihat lawannya anak kecil, kalau lihat badannya gede ada tatonya ya isi Pak. Kita ini gampang mudah terprovokasi. Nah, dalam hadis ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman seseorang itu tidak akan mencapai derajat sempurna hatta yakuna wasulan, sehingga orang itu menjadi pribadi yang penyayang, enggak ngamuan. Ini baru dengar berita belum jelas saja udah ngamuk. Nah, sampai terjadi kemarin yang bakar-bakaran ini kan karena pribadi-pribadi yang ngamuan ya. Video diedit pas memang momennya pas. Video diedit diunggah dikasih bacaan. Wah langsung ke kompor-kompor. Ini orangnya apa? Yang mana? Wah jangan bukan. Itu orangnya itu. Pelakunya ini. Aduh ya Allah. Mutalatifan artinya pribadi yang penyayang, lemah lembut, linnasi kepada sesama manusia. Jadi sempurnanya iman seseorang itu kalau orang itu jadi pribadi yang enggak gampang marah. Om hadis Rasulullah itu kan ada yang la taghdab wala al jannah. Jangan marah, maka balasanmu surga. Orang marahnya ayo lucu ya. Ngomong orang di depannya deket, ngomong pelan-pelan yo kedengeran kok yo teriak-teriak. Ya kalau lagi marah kan teriak-teriak ya. Padahal orangnya deket. Kalau ngomong pelan-pelan yo kedengeran pakai teriak-teriak. Udah mau marah. Ya besar lagi. Saya pernah baca artikel itu orang kalau marah itu saraf apanya itu tegang, kalau tegang itu secara terus menerus jadi penyakit. Nah ini potongan hadis yang pertama, seorang hamba itu keimanannya tidak sempurna kalau dia belum bisa menjadi pribadi yang lemah penyayang. Penyayang itu kepada bukan hanya kepada manusia seterusnya, kepada semua makhluk Allah. Ini kadang kucing itu nggak salah apa-apa ya kita hajar. Jadi tertuduh. Umpama lo kita habis beli lauk, taruh di meja belum kita tinggal cuci tangan. Begitu kita keluar, lauknya habis. Terus di bawah ada kucing lagi nyantai. Itu kucing otomatis langsung tertuduh ya. Langsung pokoknya ada sendal ya sendal, ada sepatu ya sepatu, ada batako ya kalau perlu batako. Itu kalau seandainya kucing bisa ngeles kan. Yang nyolong bukan saya bro. Wala yakunu wasulan. Dan seseorang itu penyayangnya tidak sempurna hatta yakuna musliman, sehingga ia menjadi orang yang patuh. Muslim di situ bukan berarti orang Islam yang bukan ya, patuh. Aimun Ainun qadan artinya patuh.
wala yakunu musliman, dan tidak sempurna kepatuhan seseorang. Musliman di sini dimaknai bukan orang Islam, bukan. Artinya patuh, ketaatan seseorang. Hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi, sehingga orang lain itu aman dari usilnya yadihi, tangannya, wa lisanihi, dan lisannya. Kepatuhan seseorang itu belum dianggap sempurna kalau ia masih usil dengan kanan kirinya tetangganya. Tetangga beli kulkas, dia yang panas, langsung tenyut. Ada losbak bawa motor baru, apalagi ada proyek disopot orang, banyak umur saya yang bikin proposal, saya yang bikin penawaran, dia yang nyabut. Kepatuhan seseorang itu belum sempurna sehingga orang itu nggak usil dengan lainnya. Usil baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Tangannya sih nggak usil, cuman mulutnya itu. Wah, tapi sekarang berubah jadi jempolmu harimau. Oh, sekarang kan ini kan. Ini loh, mulutnya sih enggak, cuman tangannya usil. Lah kita kalau ngikuti usilnya orang nggak ngapa-ngapain, nggak jadi ngapa-ngapain. Di rumah terus yo diomongin, keluar melulu yo diomongin. Orang kok di rumah aja, kayak orang nggak punya butuh aja. Giliran keluar melulu, orang kok nggak pernah di rumah. Nanya apa? Loh, kalau kita ngikuti omongan orang, kita nggak jadi ngapa-ngapain. Pokoknya kerja terus ya salah, nganggur ya salah. Loh, orang ke masjid nggak pulang-pulang, diomongin masjid. Nggak pernah ke masjid, dia diomongin. Orang nggak pernah ke masjid, giliran mati pengen sholat di masjid. Itu kan ada, mungkin dulu pernah saya cerita ya, ada bapak sama anak mau jual keledai. Gara-gara ngikuti omongan orang, akhirnya keledainya malah nggak laku. Yang pertama dia jalan dari rumah, umpama dari sini, pasarnya ke pasar Bojong, ketemu ke depan situ, pertama yang unta itu, keledai dituntun berdua, bapaknya nuntun, anaknya nuntun. Begitu ke depan, bapak sama anak sama-sama goblok. Ada tunggangan enak kok nggak ditaikin, dianggurin. Akhirnya dua-duanya naik. Begitu dua-duanya naik, mungkin ketemu ke jembatan sana, ketemu orang lagi. Ya Allah, bapak sama anak nggak punya keledaian. Keledai kecil kok ditaikin berdua. Salah lagi kan, udah dua kali salah kan? Jalan lagi sampai ke HM. Akhirnya karena tadi berdua salah, akhirnya bapaknya turun, anaknya yang naik. Ketemu orang masih salah lagi. Ya Allah, anak nggak tahu sopan santun. Bapaknya suruh nuntun, dia yang naik. Udah salah tiga kan? Akhirnya sampai ke sono ganti, bapaknya yang naik, anaknya yang turun, masih salah. Itu orang tua nggak tahu diri. Mosok dia enak-enakan naik, anaknya suruh nuntun. Udah berapa kali salah? Pak. Dianggurin salah, ditaikin berdua salah, bapaknya naik salah, anaknya naik salah. Akhirnya saking keselnya udah nyampe pasar Bojong sono nyari kayu, keledainya dipikul. Lah begitu keledai dipikul, dikirainnya sama penjual keledai kan keledai sakit. Lah begitu ditawarkan, "Dah, kamu beli."
rada sakit mau sumbuhan. Itu gara-gara ngikuti omongan orang. Makanya apapun asal kita yakin ini bener, diomongin kayak apa? Bodoh amat. Kalau ngikuti omongan orang, nggak bakalan ngapa-ngapain kita. Wong di rumah yo salah, jalan yo salah. Masa asal yakin bener man? Bodoh amat, maju terus. Asal yakin bener. Maju terus. Kalau ngikutin omongan orang ya tadi nggak bakalan ngapa-ngapain kita. Rokok terus itu men. Rokok. Giliran kok rokok, enggak ngerokok juga enggak kaya-kaya ini loh kan. Kapan benernya udah? Wes kapan benernya kita itu? Enggak ada benernya. Enggak ngerokok yo diomongin, rokok terus yo. Orang di rumah mulu nggak pernah kumpul sama tetangga ya diomongin. Lah orang nggak pernah ke rumah, orang kok kayak di rumah nggak betah, betahnya di pos, diomongin terus. Jalan terus teh, bodoh amat, diomongin eman apa kayak bodoh amat teh. Lah, hadis ini bilang kepatuhan seseorang itu belum dianggap sempurna sehingga orang itu bisa nahan diri, gak usil sama orang. Lah kita kalau ngikutin usilannya orang jadi gak napa-napain. Terus makanya ya bodoh amat lah. Mau berangkat jam berapa kayak dibilang butuh banyak, ya malah butuh ya Pak. Ya malah butuh. Pokoknya kalau Sabtu masuk kayak orang butuh aja baru, ya emang butuh gitu. Iya, ntar kalau ada yang gituin, dia memang butuh beneran ya. Ai fala yuri an-nasa bilisanihi wala biyadihi. Ai artinya fala yuri, orang itu tidak usil, tidak mengganggu an-nasa orang lain bilisanihi, baik dengan lisannya wala biyadihi, dan juga tidak usil dengan tangan. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, dan tidak sempurna kepatuhan seseorang itu hatta yakuna aliman, sehingga ia menjadi orang yang mengetahui. Alim pakai ain artinya orang mengetahui, tapi kalau alim pakai alif pakai hamzah artinya orang sakit. Maka orang itu orang alim, mau pakai hamzah artinya orang sakit. Tapi kalau orang alim, nah itu berarti orang pintar. Nah kalau nyebutnya alim pakai alif pakai hamzah itu orang sakit. Kalau ditulis Indonesia sama ya. Iya, kalian kadang kasih koma di atas itu. Ketaatan seseorang itu tidak sempurna sehingga dia menjadi orang yang mengetahui. Dan makanya kita ngaji ini kan dalam rangka untuk nambah-nambah pengetahuan. Walaupun kita ngaji ini kan kayak iklan obat tolak angin. Lah ngaji udah usia segini kayak iklan tolak angin WC wes. Ya.
Tapi kan paling enggak yang penting kan nenteng kitab sono kemarin ya. Iya, yang penting kan gaya. Suruh baca pakai tus. Yang nyuruh siapa? Penting kan kitabnya. Enggak main-main. Bacanya makanya ngaji. Enggak main-main ini. Coba ntar suatu saat akhir udah gede man. Kitab itu kan ditaruh di meja. Ini apa Pak? Kitab. Aduh ya, wis nambah-nambah sehurup lah ya. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Wala yakunu aliman, dan tidak sempurna alimnya seseorang hatta yakuna bil ilmi, sehingga dia dengan ilmunya itu amilan, mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau enggak diamali, ya bagai pohon yang enggak ada gunanya. Mau diambil buahnya enggak ada buahnya. Mau diambil buat adem-ademan enggak ada daunnya. Mau dibikin buat bahan bangunan, kayunya enggak kuat. Ya terus diapain? Buang. Wala yakunu bil ilmi amilan, dan pengamalan ilmu itu tidak sempurna hatta yakuna zahidan, sehingga dia menjadi orang yang zuhud. Zuhud apa sih? Apa Pak? Zuhud apa sih? Rendah diri. Apa bahasa Inggris? Zuhud itu apa bahasa Inggris? Pernah dengar nggak? Apa? Tidak tamak. Zuhud itu Bapak punya pendirian. Ayo, apa? Sebelah sana apa bar? Zuhud apa zuhud? Ojo ngorak mantuk apa bar? Legowo. Apa? Mas Didi belum saya tanya loh, Mas. Mas Didi lagi tawasul. Lagi tawasul sama saya Google ya. Lagi tawasul sama saya Google ya, Mas. Zuhud itu ada. Zuhud itu adalah tarku rahatat dunia talaban li rahatil akhirah, meninggalkan kenyamanan dunia untuk mencari kenyamanan akhirat. Gampangnya begini, orang zuhud itu duitnya seandainya sabrek-abrek lah, kontrakannya 2 RW Bapak. Kalau kontrakan cuma 2 rumah nanggung, 2 RW kontrakannya dia semua. Tetapi orang yang harta bendanya, kekayaannya, status sosialnya, apa yang dia punya, nggak berpengaruh di hatinya, itu namanya zuhud. Dia banyak duit, ya nggak tinggi hati, dikit duit nggak kecil hati, duitnya hilang nggak sakit hati, itu namanya pompa hilang gimana Mas Arte? Aman ya? Aman. Zuhud itu pokoknya apa yang kita punya itu nggak berpengaruh di hati, itu namanya zuhud. Kita lagi punya banyak nggak tinggi hati, lagi sedikit nggak kecil hati, lagi hilang nggak sakit hati, itu namanya zuhud. Ini
sendal jepit swalo ketuker aja marah-marah itu. Zuhud itu intinya gampangnya ya tadi pokoknya segala yang dia punya yang dikelola saat itu nggak berpengaruh di hati, itu namanya zuhud. Ada seorang ulama, padahal dia itu ulama sufi tasawuf, kalau nggak salah namanya Abu Hasan Asy'adili. Beliau itu kaya raya, pembantunya dia itu banyak. Lah beliau itu kalau naruh duit harta benda itu selalu di ruang tamu. Duit masuk kok ditumpuk di ruang tamu, sehingga asal ada orang bertamu itu melihat duitnya. Sehingga orang-orang, wah ini katanya kiai ahli zuhud, kok duitnya ditaruh di meja kayak begini. Lah terus ketika ditanya Imam Abu Hasan Asy'adili kalau nggak salah, makanya konon katanya orang yang ngamalin Thariqah Syadziliyah itu orangnya kaya-kaya katanya. Nah ketika ditanya, kalau bahasa kita ya, Yai katanya Mbak, kenikmatan dunia tinggalin aja, kita nunggu nikatin akhirat. Jawabannya Abu Hasan Asy'adili, ini duit saya banyak, tapi nggak sampai kepikiran, apalagi sampai ke hati. Lah situ nggak punya duit tapi malah kepikiranmu. Loh, yang punya duit aja itu nggak kepikiran loh, yang punya mobil bagus-bagus itu nggak kepikiran. Kita yang nggak punya malah kepikiran. Wah itu kalau spion hilang satu berapa ya harganya? 2 juta. Loh yang punya aja nggak mikirin. Kita yang nggak punya malah mikir. Nah kita kan begitu kan modelnya ya. Misalnya jalan melihat rumah gede begini, bangun habis berapa M ya. Itu yang punya rumah aja mungkin nggak mikir. Orang zuhud itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Dia mungkin punya banyak, tapi nggak berpengaruh di pikirannya dan hatinya. Lah kita udah nggak punya apa-apa, malah mikirin. Angel. Orang yang punya banyak aja nggak mikirin, kita yang nggak punya malah sampai kepikiran, nggak bisa tidur. Wala yakunu zahidan, dan tidaklah sempurna kezuhudan seseorang hatta yakuna wari'an, sehingga ia menjadi orang yang warok. Warok kalau di Ponorogo ya, yang itu ya, apa namanya? Apa besar kan? Reok. Warok Solombolo. Bukan begitu. Warok itu orang yang dalam berkonsumsi, baik dimakan, diminum maupun dipakai itu enggak sembrono. Iya, yang enggak penting dimakan enggak warok. Tapi orang sekarang warok itu kayaknya sifat yang langka. Kita itu pokoknya asal enak sikat. Enggak berbunyi dari mana. Kalau perlu bungkus lah pokoknya. Pokoknya asal sesuai selera ya sikat. Bodoh amat itu dari mana asal. Lah warok itu orang yang terhadap perkara halal aja dibatasi, apalagi perkara haram. Kita itu kan kalau disuguhi daging babi yakin gak mau haram. Tapi kalau habis duit markup proyek yo harum. Iya, rezeki ya. Dia mas. Iya, yang haram itu cuma babi, kalau korupsi harum.
kiai anaknya main judi. Kiai anaknya main judi. Astagfirullah, haram. Tapi menang kiai. Langsung alhamdulillah harum. Wah, wes angel. Warok itu sifat yang terhadap perkara halal saja dibatasi, apalagi perkara haram. Wah, angel, bukan warok itu angel. Warok itu hati-hati, nggak sembarang makan. Yo masih sering sih saya ketemu orang model begitu, masih sering. Asal dia disuguhin makanan, nanya dulu ini makanan dari siapa. Kalau tahu si itu kayaknya kerjanya secara dohir ya, kerja haram, nggak mau makan. Walaupun bisa jadi itu yang buat sedekah itu dari duit yang halal. Umpama kan dia usahanya bukan hanya 1-2 ya. Umpama dia pengusaha yang lampunya biar itu. Ya umpama ya, apa namanya bor? Alah, Nah iya, cuman kan dari satu sisi mungkin dia punya usaha dagang air minum atau dagang apa kan ya. Nah, bisa jadi yang disedekain itu yang halal. Tapi orang yang warok ketika tahu yang sedekah si fulan itu yang secara umum dikenal orang dia usahanya usaha haram. Nah itu namanya warok. Nah kalau kita bodoh amat lah. Kalau bahasa orang Jawa tuan dual mbok kodok, mbok kadal, mbok guli, mbok bantal, mbok sepatu, mbok sandal, angger kontal yang dianggap halal. Dulu itu warok. Warok itu adalah warok. Definisi warok mulazamatul a'mal al-jamilah, selalu melanggengkan amaliyah-amaliyah yang terbaik, pokoknya yang terbaik, sampai hal-hal yang dimakan tadi nggak sembrono. Itu namanya warok. Tapi sebetulnya bagi orang yang hatinya waras itu kalau ada sesuatu yang haram, baik secara zati itu memang barangnya yang haram, atau naiki itu cara mendapatkannya. Kan ada benda halal secara zati memang bendanya halal, ada yang bendanya halal tapi memperolehnya nggak halal, itu namanya naiki. Nah, kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu asal badan ini kerasa berat untuk diajak berbuat baik. Berbuat baik itu kan macam-macam jenisnya ya. Itu biasanya umpama jam 3:30 bangun, bawanya sampai sholat subuh rangkep paman Tuhan. Oh boleh man, mau ketawa kenceng. Biasanya kalau orang ketawa itu menertawakan diri sendiri sih. Lah yang diem ngerasa banget. Itu biasanya entah dari makanan, entah dari minuman, entah dari apa yang masuk ke diri kita ada perkara yang haram. Itu untuk nyiriin orang yang hatinya masih waras. Kalau hatinya udah penyakitan, bos nggak ada tandanya apa-apa. Kaca itu kalau masih bening, buat ngaca kan kelihatan. Itu berarti hati masih waras. Tapi kalau hati penyakitan itu barat kaca udah buruk, buat ngaca udah bisa. Nah hati yang masih bening, masih waras, ketika ada kemasukan noda, itu kan kelihatan di kaca itu kan. Nah itu kerasa di badan. Mau berangkat kerja juga ini, pengennya rebahan. Denger adzan dia malah ngangop. Ada as-salatu khairum minan naum. Kedengarannya naumnya
Cirinya gampang. Asal badan ini diajak berbuat baik kok kerasa berat. Itu entah banyak, entah dikit, entah dia bagian mana. Kadang kita nggak tahu. Ada barang haram yang masuk ke tubuh kita. Bisa lewat makanan, bisa lewat minuman, bisa baju yang kita pakai, atau bisa apa-apa yang kita gunakan sehari-hari. Ya kita nggak tahu. Wong kita yang anggapnya halal masalahnya. Qala Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi, berfatwalah Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan, bagaimana menjadi orang yang zahid, man la wara'a lahu, orang yang tidak punya sifat wara'. Orang itu nggak akan bisa zuhud kalau tidak punya sifat wara'. Wara' itu gampangnya hati-hati. Tawarra amma laisa laka summa zahad fima laka. Ini nasihatnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tawarra, waroklah, hati-hatilah, atau nahan dirilah, amma laisa laka, terhadap sesuatu yang bukan punyamu. Kalau bukan punya kita, kita nggak usah repot mikirin kayak tadi. Dia yang punya mobil, kita yang mikirin. Dia yang punya rumah, rumah seperti itu bayar listriknya berapa ya? Wes ora usah. Gak usah dipikir, man. Ini kadang kita yang repot mikirin. Tawarrok amma laisa laka, waroklah, atau enggak usah repot, hati-hati terhadap sesuatu yang laisa laka, enggak ada dalam dirimu. Berarti kan bukan punyamu. Enggak usah repot ngitungin badannya orang, enggak usah repot mikirin orang, guys, mikirin awake dhewe. Summa zahad fima laka, kemudian zuhudlah terhadap apa yang ada di dirimu, apa yang kita punya. Zuhud itu artinya kalau memang udah nggak nambung ya jangan dipaksa, walaupun itu halal. Makanan walaupun halal milik kita, kita beli pakai duit kita, tapi kalau udah melebihi tangki muatannya bahaya. Kayak kubur mah, tangki tangger di rapopo. Tangki tangger yo menyesuaikan. Ya, kalau tidak yo tangki mio ya. Sesuaikan. Zuhud itu artinya menyesuaikan diri. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Orang itu gak akan bisa warok sehingga ia bisa tawadhu. Tawadhu, tahu warna duit. Kan tawadhu, tahu warna duit. Anak kecil berlima tahun aja udah tahu. Api ini saya kasih 2.000 masih kinclong, sama 50.000 lecak. Tetep 50.000, heran. Padahal dia belum tahu akal. Tawadhu, tahu warna, apalagi Faisal itu. Nggak tahu. Tawadhu, contoh tawadhu itu Anas bin Malik qol, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, Anas bin Malik itu santri dalamnya Rasulullah. Mulai dari usia anak-anak udah tinggal di rumah Rasulullah, bantu-bantu pekerjaan di rumah Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi Rasulullah itu yang menuju al-maridu, sering nengoki orang sakit. Padahal beliau pejabat presiden, ya. Ada sahabatnya sakit, beliau yang paling duluan nengoki. Gampangnya tawadhu, enggak jadi.
Wa yushayyi'u al-janais. Beliau ya sering ikut nganter jenazah. Wa yarkabu al-himar. Kendaraannya ya cukup himar. Himar itu kalau sekarang ya sobun lah kalau saya. Sobun. Lah ya kalau unta itu becek, emek gitu kan. Lah Rasulullah kendaraannya himar. Himar itu ya seadanya. Ayo. Happy lah ya. Ya saanane. Rasulullah itu naik unta yo oke, naik himar yo oke, naik Fortuner yo siap, naik Sobun yo siap. Bebas saja. Mantap. Itu ciri tawadhu bahasanya. Makanya Sobun jangan dijual bahasanya. Ciri tawadhu jangan dijual bahasanya. Ciri tawadhunya Rasulullah. Wa yujibu da'watal abdi. Wa yujibu dan beliau memenuhi da'watal abdi, undangan seorang budak. Artinya ketika ada sahabat yang hidupnya secara ekonomi enggak mampu, diundang Rasulullah yang tetap ya. Kalau kita kan gini-gini baca ya. Wah, kalau yang undang orang kaya kalau yang undang orang miskin yang undang orang kaya artinya begitu. Ya udah orang miskin tangannya begini. Itu gimana ya? Wa ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hasanas surat," orang yang fisiknya bagus, fi hasabil, status sosialnya ya bagus. Ada orang ganteng, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya orang alim. Kelihatan nggak pakai kacamata? Kok itu aja? La yasilu, tidak bisa merendahkan orang tersebut mutawadian dengan dia bersifat tawadhu. Umpama ada orang tadi lah fisiknya oke, status sosialnya oke, lah kok dia ikut tetangganya kanan kiri makan yang rame-rame, umpama di daun pisang makan bareng-bareng, itu tidak merendahkan kemuliaannya, justru malah makin meninggikan kemuliaannya. Gampangnya tadi lah, gak jahil. Ya Rasulullah itu pemimpin dunia. Kalau di Barzanji dulu yang paling akhir, yang wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yaqsifu na'lam wa yusayyidu janazah. Lupa saya malah. Biasanya ya apal kalau lupa ya. Rasulullah itu pribadi yang sangat tawadhu. Beliau kalau di rumah itu wa yasilu fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Beliau itu kalau di rumah yo mengerjakan pekerjaan rumah. Yo nyapu, yo ngepel, kalau sekarang yo nyuci, yo bikin kopi sendiri. Wah, iya. Enggak, yang saya khawatirkan bukan tawadhu tapi tertekan.
tidak merendahkan kemuliaannya dia. Karena ada orang tuh yang jahilnya setengah mati itu ada. Kalau ngomong itu dibikin-bikin. Saya itu tidak terbiasa. Aja ya. Ngomongnya tuh tangannya seolah-olah saya itu ngomongin jaimnya ketinggian. Wong Rasulullah orang yang derajatnya tertinggi ibaratnya kan itu aja masih tadi nggak jadi harus makan bareng sama sahabat. Kalau kita makannya keriung ya. Pribadi Rasulullah begitu, jaimnya setengah hidup. Karena min khalisi ahlillahi yaumal qiyamah. Nah, inilah benar-benar calon-calon yang dikehendaki oleh Allah di hari kiamat nanti. Orang punya fisik bagus, jabatan bagus, tapi sama rakyatnya tetap tawadhu, merakyat. Rawahu Abu Nu'aim. Wala yakunu mutawadi'an, dan orang itu tidak sempurna tawadhunya hatta yakuna arifan bi nafsihi, sehingga dia tahu diri, tahu kapasitasnya dia, enggak memaksakan diri. Kalau memang bukan bidangnya ya wis lah, mundur. Bukan bidangnya karena udah kadung dicantumin namanya maksa. Kalau memang nggak bisa ya wis mohon maaf, itu bukan bidang saya. Ini kadang asal udah terlanjur dipanggil langsung siap. Kalau bukan bidangnya ya alamat lah. Kalau kajian habis bahasa hadisnya kan idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Sesuatu kalau dipegang bukan ahlinya, wes tunggu rusaknya. Rusak. Ya wes tahu arifan binafsihi, itu artinya sadar kapasitas dirinya. Saya ini bisanya di bidang A, jangan disuruh ngerjain B, bukan ahlinya. Ya begitu ya. Kalau syair berkatalah para penyair yang lain, ya ibna Adam la taghrurka afiyatun alaika syamilatun fal umru makdudun. Itu kalau dinyanyiin gimana? Bukan penyanyi, nggak bisa masalah. Itu kan syair kan nyanyi. Gembor bisa nyanyi cuman nggak bisa bacanya misalnya. Gimana teh? Ya ibna Adam la taghrurka afiyatun alaika syamilatun fal umru makdudun. Ini kayak lagu Ya Rabbi bil Mustafa itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan. Nah itu loh. Ya ibna Adam la taghrurka afiyatun alaika syamilatun fal umru makdudun. Dulu belajarnya itu enggak tuntas jadi enggak begitu paham. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, la taghrurka, jangan engkau tertipu afiatun dengan kesehatanmu. Bahasa gampangnya begini. Manusia, jangan engkau selalu merasa nyaman di zona nyaman. Karena enggak ada orang yang selamanya aman. Alaika syamilatun fal umru makdudun. Walaupun engkau tuh kayaknya syamilah sempurna, tapi fal umur makdudun itu ada hitungannya. Bukan unlimited, ada batasnya. Orang jaya yo ada batasnya, orang nyungsep yo ada batasnya. Ya man yo? Iya. Kalau lagi nyungsep yo putrek ekstra yo memang perlu lah. Tapi jangan merasa nyaman di zona nyaman, karena selamanya orang itu enggak
Suradi. Biasanya kan suka nulis. Jangan merasa nyaman di zona nyaman karena manusia selamanya tidak akan aman. Ma anta illa kazar'in inda hudrati. Tidaklah engkau itu ibarat seperti kazar'in, tanaman. Inda hudrati, kalau memang lagi hijau-hijaunya, buahnya enggak kira-kira. Kalau lagi jaya, mau lagi di kamar mandi lo lagi ngeten, ada yang telepon mau nganterin duit, lagi jaya. Iya kan ya? Pernah dengar cerita gitu nggak Mbak? Ma'anta illa kazar'in inda hudrati. Orang itu ibarat kalau lagi tanaman lagi mekar-mekarnya, kalau kembang lagi musimnya lah. Tapi likulli syai'in minal afati maksudun. Setiap tanaman itu pasti ada hamanya. Hati orang kalau lagi proyek banyak, ujiannya banyak. Likulli syai'in minal afati maksudun. Setiap sesuatu, kalau ini kan tadi diibaratkan tanaman ya. Setiap tanaman itu pasti ada hamanya. Yang hama itu siap akan berlomba-lomba untuk menuju maksudun, itu maksudnya menuju ke tanaman yang lagi mekar-mekarnya itu. Fa'in salimta, maka kalau seandainya engkau yang diibaratkan tanaman itu kok selamat, nggak dimakan ulet, nggak dimakan codot, jadi kan selamat kan ya? Minal afati ajma'ina, dari serangan-serangan itu semua, ibarat jambu, selamat nggak, dalamnya nggak ada uletnya, terus nggak dimakan codot. Tapi fa'anta inda kamalil amri maksudun, engkau juga akan dipanen. Diambil orang, kalau nggak diambil codot, diambil ulet, diambil orang. Makanya nggak ada yang aman tadi loh. Dia dari sini umpama di umur 30 pernah nyungsep tapi aman, selamat. Umur 40 selamat tapi aman, umur 50 lagi jaya-jayanya, dipanen sama Israel. Ngeri. Lah ini loh. Fa in salimta minal afati ajmaiha fa anta inda kamalil amri maksudun. Kalau orang itu udah bisa melewati rintangan A, B, C, D, rintangan zaman masih bujangan sulit lewat, baru nikah sulit lewat, punya anak satu sulit lewat. Begitu udah lewat semua, Israel udah nomoronin begini. Udah saya tungguin dari tadi. Panen. Fa'atta inda kamalil amri, maka engkau kalau udah melewati sempurna, melewati rintangan-rintangan itu, engkau malah maksudun dipanen. Yang panen siapa? Israel. Ibarat jambu tadi itu, dia nggak kena ulet, nggak kena codot. Nah itu kan dia ngambil Mas RT sampai narikin bulanan nih Mas RT. Mas Darmadi. Makanya nggak ada yang aman tadi loh, nggak ada yang aman. Manusianya begitu. Wala yakunu arifan li nafsihi, dan orang itu nggak tahu tentang dirinya, nggak bisa nyadar diri, hatta yakuna akilan fil kalami, sehingga ia menggunakan akalnya dalam berbicara. Qala Bisri ibn al-Haris, idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabakas sumtu fatakallam. Idza a'jabaka al-kalam, kalau memang omonganmu itu nggak ada manfaatnya, fasmut, diam. Daripada saya ngomong bikin masalah, mending diam.
Daripada kita ngomong akan jadi masalah panjang, mending ngomong nggak tahu, selesai. Mas katanya tahu nggak tahu sih, selesai udah. Lah kalau kita iya, kemarin saya malah dibawa polisi gue jadi saksi. Ya mending nggak tahu saya. Aman ya. Tapi faedah aja bakal sentuh fatakalam. Tapi kalau memang ngomonganmu itu daripada diam tuh ada manfaatnya, ya lebih baik ngomong. Misalnya ada orang tertuduh, padahal kita tahu dia bukan pelakunya, lah kok kita diem aja, ya kasihan kan dia. Maka ya fatakalam, ngomong. Kalau memang omongan kita bisa ngebantu orang, tapi omongan kita malah nyusahin orang, lebih baik diam.